بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kembali kita sejenak meluangkan waktu dan kesempatan mengkaji hukum-hukum agama, fikih, fatwa-fatwa ulama yang berkaitan tentang masalah-masalah yang ada dalam fikih, diantaranya hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum ketika salat jahar. Ada yang berpendapat bahwa kalau salatnya sir, bacaannya tidak nyaring, makmum wajib membaca Fatihah. Sedangkan kalau salat jahar, bacanya nyaring, makmum tidak boleh membaca Al-Fatihah. Yang membaca Al-Fatihah hanya imamnya saja. Nah, maka dalam konsekuensi hukum ini, masalah ini bagaimanakah menurut hukum dan fatwa para ulama mengenai hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum? Baik, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah akan kita jawab. Kita cari referensi dalam kitab-kitab hadis dan juga fatwa ulama. Membaca Al-Fatihah bagi makmum hukumnya wajib, sekalipun dalam salat jahar. Dengan demikian, makmum yang tidak membaca Fatihah dalam salatnya, maka salatnya tidak sah. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Ubadah bin Samit. An Ubadah bin Samit qala صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة. Dari Ubadah bin Samit, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah salat beserta kami. Jadi Ubadah bin Samit telah salat bersama kami Rasulullah, yaitu salat yang dinyaringkan bacaan Al-Qur'annya atau salat jahar. Kemudian faqala la yaqra'anna ahadun minkum idza jahartu bil qira'ati illa bi ummil Qur'an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah selesai salat, beliau bersabda, "Janganlah seorang pun di antara kamu membaca Al-Qur'an di belakang saya jika saya menyaringkan suara, kecuali membaca Fatihah." Riwayat Imam An-Nasa'i dalam kitab Sunan An-Nasa'i juz 2 halaman 141. Ubadah bin Samit berkata, mereka salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat yang bacanya dinyaringkan. Kemudian setelah selesai salat, Nabi mengatakan kepada kami, kepada para sahabat, kata beliau, "Janganlah seorang pun di antara kamu membaca Al-Quran di belakang saya jika saya menyaringkan suara, kecuali membaca Fatihah." Dengan demikian, membaca Fatihah bagi makmum hukumnya wajib, sekalipun dalam salat jahar. Meskipun imamnya membaca Al-Fatihah, makmum tetap wajib membaca Al-Fatihah. Dan kalau makmum tidak membaca Al-Fatihah, maka salatnya tidak sah. Nah, hadis riwayat yang lain, Imam Abu Dawud dari Ubadah bin Samit, qala kunna khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi salatil fajri. Faqara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fathaqulat alaihi al-qira'atu. Dari Ubadah bin Samit, ia berkata, kami pernah salat di belakang Rasulullah. Kami pernah, berarti mereka menyaksikan perbuatan Nabi. Mereka tahu betul dengan gerak-gerik salat, sifat dan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka hadir dan ikut dalam pelaksanaan salat yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kami pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermakmum kepada beliau dalam salat subuh. Mereka suatu ketika salat subuh yang menjadi imamnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasaqulat alaihi al-qira'atu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Al-Qur'an agak berat bagi beliau. Setelah salatnya selesai, falamma faragha qala la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Setelah selesai salat, beliau bertanya, apakah kamu membaca ayat Al-Quran di belakang imammu? Mereka menjawab, qulna na'am hadha ya Rasulullah. Ya, ini ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, la taf'alu illa bi fatihatil kitab. Kamu jangan membacanya kecuali Fatihah. Fa innahu la salata liman lam yaqra' biha. Karena tidak sah salat bagi orang yang tidak membacanya. Kesimpulannya, membaca Fatihah bagi makmum sesuai dengan anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tetap wajib dalam situasi dan kondisi meskipun salatnya jahar ataupun sir. Nah, itu kesimpulannya. Tetap kita dianjurkan untuk membaca Al-Fatihah. Nah, kemudian riwayat terakhir, hadis riwayat Imam Daruqutni dari Ubadah bin Samit. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqra'anna ahadun minkum syai'an minal Qur'ani idza jahartu bil qira'ati illa bi ummil Qur'an. Rawahu Daruqutni. Dari Ubadah bin Samit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membaca salah seorang di antara kamu sedikit pun dari Al-Qur'an jika saya membacanya dengan nyaring, kecuali membaca Fatihah. Riwayat Daruqutni, dan ia berkata, rijaluhu kullum siqah. Para perawi hadis ini semuanya adalah orang-orang yang terpercaya. Dikutip dari kitab Nailul Awtar, juz 2, halaman 239. Kesimpulannya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, kita ambil kesimpulan. Yang pertama, para sahabat melakukan salat berjamaah beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadi imam dan para sahabat menjadi makmum. Nah, kesimpulan kedua, ketika itu salatnya adalah jahar, subuh, maghrib, isya. Ya, ketika itu salatnya jahar. Yang ketiga adalah sesudah salat Nabi SAW berfatwa bahwa makmum tidak boleh membaca ayat-ayat Al-Quran di belakang beliau kecuali bacaan Fatihah. Terus kesimpulan berikutnya, makmum ketika membaca Fatihah harus dengan bacaan sir, hanya didengar oleh pembaca saja, supaya jangan mengganggu kepada imam. Dan kesimpulan berikutnya adalah Fatihah itu wajib dibaca oleh makmum sekalipun dalam salat jahar. Nah, itu kesimpulan yang kita ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita sebutkan. Jadi membaca Al-Fatihah bagi makmum hukumnya tetap wajib.